Selamat pagi. Kalau gimana Bapak Ibu kabarnya hari ini dan supaya tambah semangat, ketika saya tanya selamat pagi, kita jawabnya 3 kali. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Nah, semangat pagi. Nanti kalau saya tanya semangat pagi, bersemangat, ceria, gembira, begitu ya. Semangat pagi, bersemangat, ceria, bergembira. Alhamdulillah. Hari ini hari Sabtu 14 Januari 2023. Alhamdulillah di SD Negeri Koramsari 2 bersama Bapak Ibu Guru SD Koramsari 2 bisa berbagi atau deseminasi, bahasanya Bapak Ibu, deseminasi, menyeminarkan materi yang sudah saya pelajari pada pendidikan program guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tapin. Nah, jadi sekali lagi saya berada di sini, di depan sini, bukan menggurui Bapak Ibu, melainkan hanya sharing, berbagi apa yang saya pelajari, sehingga apa yang ilmu baru yang saya dapat, Bapak Ibu guru juga mendapatkannya. Selama mengikuti program guru penggerak sekitar 2 bulan ini, ternyata banyak sekali hal-hal baru yang saya pelajari. Banyak sekali hal baru yang saya pelajari. Yang awalnya saya kira, harusnya tidak seperti itu. Oh, ternyata harusnya seperti itu. Banyak sekali yang tidak sesuai dengan apa yang sudah saya kerjakan selama ini. Jadi di sini saya tidak berani bilang berbagi praktik baik ya. Sedang mencoba berbagi praktik yang saya laksanakan, sehingga nanti Bapak Ibu mungkin siapa tahu bisa melaksanakannya juga di kelas dengan sama-sama belajar. Jadi bukan berarti saya sudah dahulu terus sudah menerapkannya, lalu sudah bisa, sudah sukses penerapannya, bukan. Tapi sama-sama belajar, cuman ibaratnya cuma satu langkah lebih dahulu saja. Ibu ini lebih bersemangat lagi. Boleh diminta berdiri dulu semuanya. Hari Minggu Bapak Ibu. Nah, guru kelas 1 mana ya? Mau bantu menyanyi? Boleh, silakan. Nah, ketika ini boleh situ aja Bu, atau mau di sini biar kelihatan? Iya, di sini. Nah, jadi ini ceritanya kita akan menjadi tim di mana salah satu rekan kita adalah vokalisnya, maka kita menjadi pemusiknya. Musiknya simpel aja Bapak Ibu, jentik kanan, kiri, paha sekali, tepuk 2 kali. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya laju jalannya. Tik tak tik tak tik tak tik tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, suara sepatu kuda. Nanti dulu belum bertanya. Apakah bunyi kita sudah sepadan? Belum. Nah, begitu juga ya ketika kita di sekolah ya Bapak Ibu, ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tetap di sini Bu, Bu Alif tetap di sini, bendahara, guru-guru, guru agama, guru penjeskis, guru kelas. Kiranya kalau kita mencapai suatu tujuan atau visi sekolah tanpa ada kesamaan, tanpa ada kekompakan, maka bunyinya atau hasilnya tidak akan. Kalau tadi ulun lambat, maka buat dia ikut. Nah, ulunnya cepat tadi menggerakkan, ikut cepat. Jadi di sini kita semua sama-sama bekerja sama menghasilkan musik yang bagus, lagu yang bagus. Sama aja kita bekerja sama untuk menghasilkan visi yang kita harapkan di sekolah kita. Semuanya sama, cuma kita harus patuh dengan menuruti, mengikuti dengan ibaratnya tuh pionirnya. Kalau di sekolah kepala sekolahnya. Jadi benar kalau kepala sekolah itu memiliki wewenang ataupun kuasa, tetapi kita juga yang sama-sama menjalankannya. Nah, di
Diseminasi ya bahasanya. Sebenarnya artinya adalah menyeminarkan. Ya ulun menjelaskan sedikit Bapak Ibu bahwa selama 2 bulan itu mempelajari ada di paket modul itu 4 macam modul. Yang pertama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak dan budaya positif. Nah hari ini yang disuruh didiseminasikan adalah modul keempat. Apa kata Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Sebenarnya di filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada banyak ya filosofi beliau, tapi ini hanya salah satu. Salah satu filosofinya ulun ambil. Beliau berkata bahwa pendidikan adalah proses menuntun anak dengan skala kodrat, yaitu kodrat alam dan zaman yang dia miliki agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Bapak Ibu, garis yang kodrat sini. Kodrat apa ya Bapak Ibu ya? Pasti banyak yang tahu kodrat iradat adalah apa ya Bu? Takdir ya. Takdir. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara mengakui bahwa anak itu waktu lahir, anak kita pribadi atau murid kita itu sudah ada kodratnya. Oh yang ini dilahirkannya akan pandai ilmu agama, yang ini dilahirkan pandai ilmu matematika, ini fisikawan, ini dokter, ada sudah ada. Itu bertentangan dengan paradigma kita, pikiran kita bahwa kata kita dahulu, bahkan saya dulu berpikir bahwa anak adalah kertas putih, benar gak Bapak Ibu? Sering mendengar ya, anak adalah kertas putih. Tugas kita orang tua yang mengukirnya mau jadi apa adalah itu biasanya tuh. Cuman ternyata tidak putih-putih banget. Ternyata ada garis samar-samar, garis negatif dan garis positifnya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya anak itu terlahir sudah ada nih, ini kekurangannya ini, kelebihannya ini. Tugas kita sebagai guru dan orang tua adalah menajamkan kelebihannya, ya positifnya, menipiskan kekurangannya atau negatifnya. Jadi kayak caranya anak kita atau murid kita itu yang terbaik dari dirinya itu kayak caranya itu bisa kita hapus pelan-pelan. Karena memang ada itu, karena memang ada dari lahir kekurangannya dia. Sedangkan kelebihannya dia kayak caranya supaya lebih tebal, lebih nampak. Selain itu Ki Hajar Dewantara juga meminta agar kita mengajarkan anak pelajaran sesuai kodrat alam dan zamannya. Mohon maaf, misalnya materi kita pelajari itu macam-macam loh. Nah, misalnya ada tentang perikanan gitu. Kadang usah terlalu dalam di perikanan tuh, lihat aja kita nih hidupnya di lingkungan apa. Misalnya alamnya adalah pertanian, pertambangan. Mungkin kita bisa mengajarkan bagaimana bertani yang baik, misalnya bagaimana cara menjadi seorang penambang, bekerja di usaha pertambangan, tetapi tetap memperhatikan dampak alam gitu. Jadi benar-benar sesuai alamnya dan zamannya Bapak Ibu. Jadi zamannya itu artinya mungkin kayak metode-metode yang lama bisa diperbaharui gitu kan ya. Misalnya teknologinya bisa coba dipelajari. Maksudnya itu. Dan tujuan pendidikan menurut Hadir bukan kesuksesan dan tercapainya cita-cita, bukan, melainkan kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Banyak orang kaya yang hidupnya merasa tidak tentram dan merasa diteror segala macam. Sugih pula, sukses, tapi bahagia tidak. Jadi pengen itu anak itu bisa hidup, bekerja dan menjalani hidupnya sesuai apa yang mereka inginkan. Kita cuma bantu mendorong sesuai kemampuannya mereka. Ibarat menanam benih jangan berharap yang tumbuh unus mayang gitu. Tapi kita bisa membuat benih itu menjadi sebaik-baik benih di antara kalangannya. Dia unggul di kalangannya. Ibaratnya ada 5 murid yang satunya pandai matematika, ya matematikawan dia gitu kan. Begitu juga sebaliknya. Jadi jangan memaksakan pintar semuanya harus bisa matematika, semuanya harus bisa berpuisi, bahasa Indonesianya harus bagus. Tidak bisa. Jadi semuanya berbeda dan istimewa. Selanjutnya, nah banyak sebenarnya materinya Bapak Ibu. Sebenarnya untuk 1 hari nggak cukup ya. Jadi ini sekilas saja.
pada eksplorasi konsep budaya positif itu ini kita akan mengenal banyak materi ini. Ada banyak hal baru Bapak Ibu yang sebenarnya kayak agak bertentangan tuh, kok gitu ya. Jadi bisa kita bahas di sini bersama-sama untuk meluruskan paradigma kita. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah sebuah kebiasaan yang dilaksanakan berulang-ulang secara sadar dan penuh ketekunan untuk menciptakan hal-hal positif baik pada diri kita ataupun orang lain. Konsep disiplin nih. Kita sebagai guru biasanya ingin mendisiplinkan murid, sebagai orang tua ingin mendisiplinkan anak. Tapi kita setiap saya bertanya atau mencoba bertanya, apa itu disiplin? Disiplin itu apa ya? Patuh gitu. Itu kata-kata yang keluar. Taat. Ternyata bukan Bapak Ibu. Ternyata disiplin itu sikap yang lahir dari diri sendiri, bukan dari peraturan, melainkan sebuah kesadaran yang datang dari diri sendiri, berasal dari motivasi intrinsik untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, terlepas diperintah atau bukan. Artinya mau ini disuruh kah, kada kah, tetap ini hendak membuat dirinya menjadi lebih baik. Itu yang dimaksud disiplin. Bukan mematuhi aturan, bukan. Tetapi orang atau anak yang memperbaiki dirinya karena dia ingin ikhlas tulus. Itu yang dimaksud disiplin. Nah, ulun dan mungkin buat Bian juga sepertinya mengalami paradigma yang salah ini Bapak Ibu. Kita pernah berpikir bahwa guru dapat mengontrol murid. Ika mau jadi muridku pintar Jepang, gitu nah. Misalnya ya, bahwa murid-murid di kelas 10 ini pintar-pintar semua misalnya gitu. Itu sudah menyalahi ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu bermanfaat. Ternyata tidak semua penghargaan, pujian itu bagus, tidak semua. Yang ketiga, ilusi itu maksudnya tidak nyata bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan. Ini yang sering, bahkan saya sendiri berpikir bahwa kayaknya kalau kita menghukum tuh anak kan takut gitu, efek jerah gitu, disiplin gitu, takut benar, jerah benar, trauma iya. Tapi apakah dia disiplin ke depannya? Belum tentu. Kadang pelakunya itu juga, sepakat Bapak Ibu. Justru yang sering itu aja. Kenapa? Karena memang ya inya merasa takut, trauma, jerak sebentar. Bukan kepada kelakuannya, kepada orang yang menghukumnya. Nah itu misalnya disariki abahnya kayak ini yang inya takutkan abahnya, bukan perbuatan buruknya yang inya lakukan. Nah ini ilusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kalau kita sering memaksa anak dan murid kita Bapak Ibu, mereka memiliki pemikiran sendiri. Nah pelurusan paradigmanya berdasarkan yang saya pelajari, ternyata guru memang tidak bisa mengontrol siswa, tapi memfasilitasi siswa agar dapat mengendalikan diri mereka sendiri. Nanti kita pelajari ini. Nah ini saya sering ya, saya mengalaminya gitu. Dan guru-guru TK yang akan mengalami ini. Penguatan positif berupa penghargaan dapat diberikan untuk kegiatan jangka pendek atau sesekali seperti lomba-lomba atau kuis. Bukan sesuatu yang diberikan setiap saat. Ada kadang-kadang mungkin di beberapa sekolah, jenjang sekolah, mungkin juga di SD, kalau datangnya sawat dapat bintang. Kalau yang paling tinggi nilainya hari ini dapat bintang. Gitu, hampir setiap hari ada murid yang diberikan bintang. Jadinya banyak murid yang mau dapat bintang. Banyak murid yang mau dapat nilai tinggi karena dapat emas. Sehingga ketika suatu hari ibu gurunya tidak ada, terus digantikan guru lain, tidak memberi bintang, kali dicuri ibunya, kali dapat bintang juga kita. Nah, efek itunya tuh yang bisa berdampak. Ternyata tidak semua penguatan positif itu bagus. Harus digunakan cukup jangka pendek. Misalnya lomba-lomba boleh. Kuis itu misalnya sesekali, seminggu atau sebulan sekali kita kuis anak-anak. Nah, dapat hadiah misalnya. Tapi jangan dikasih tahu mendadak gitu boleh. Bukan sesuatu yang keseharian mereka. Sama sebenarnya mendidik anak sendiri Ibu, mendidik anak sendiri ya. Dan sebenarnya memang ini sulit ya. Kita bagaimanapun juga sayang sama anak, sayang sama murid, pasti ada perasaan yang hendak memberi penghargaan, pengen memberikan penghargaan.
ternyata itu berdampak tidak semuanya berdampak baik. Nah, untuk berupa pujian Bapak Ibu itu dapat diberikan ke setiap anak secara pribadi dengan disertakan alasan yang membangun. Jadi jangan lagi kita tuh di rapot kah atau di kelas bagus, pintarnya piannya, bukan begitu saja, atau tingkatkan prestasimu gitu misalnya ya. Kata-kata itu bisa ditambah maksudnya Bapak Ibu. Biar dia tahu di titik mana dia berhasilnya itu. Misalnya Ari misalnya, Ari kamu sudah bagus menjawabnya, bahasa kamu jelas, suara kamu lantang. Nah ada alasannya Bu. Jadi dia merasa oh suara saya sudah lantang, bahasa saya jelas. Nanti bisa aja diberi kritik, tapi nanti ya kalau menjawabnya jangan terlalu cepat gitu. Jadi benar-benar baik pujian atau kritik itu harus membangun, harus ada alasan. Dan kalau bisa, misalnya benar-benar ingin memuji yang panjang gitu kan, berdua-duaan aja anaknya. Tapi kalau sekedarnya bagus anak gak apa-apa, bagus ini gak apa-apa kalau rame-rame. Kenapa harus berdua-duaan seperti itu? Biar ibaratnya anak yang lain tidak merasa oh aku tidak seperti dia. Katanya begitu ya, seperti yang saya pelajari begitu. Ketika memberikan pujian yang panjang, yang berbobot seperti itu bisa secara pribadi kepada anak, disertai alasan yang membangun. Nah ini, pemberian sanksi atau hukuman dapat memberikan efek trauma dan takut, namun kecil kemungkinan memberikan efek kesadaran atas perbuatan mereka. Lalu yang seperti apa yang bisa membuat mereka sadar? Nah nanti kita next. Kemudian orang dewasa memiliki kesempatan untuk mengarahkan dan menuntun anak. Nah ini meluruskan paradigma kita selama ini dulu. Ya Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi selanjutnya, ulun minta partisipasinya untuk menuliskan motivasi Bapak Ibu dalam bekerja. Silakan, apapun itu. Ada juga motivasi ingin anak menjadi pintar dan berubah menjadi anak yang santun. Nah, ada juga motivasi mencari nafkah, berbagi ilmu pengetahuan, mencari amal jariah dan bersilaturahmi, membahagiakan orang tua dan memiliki penghasilan sendiri. Motivasinya ada juga ingin memanfaatkan jasa yang saya miliki. Luar biasa nih ya. Motivasinya ingin memanfaatkan ijazah yang kita miliki. Ini motivasi Bapak Ibu. Jadi Bu Buatian memiliki masing-masing motivasi dalam bekerja. Nah, ada 3 motivasi manusia sebenarnya. Nanti pian golongkan yang pian tulis ini yang mana. Yang pertama itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau kita bekerja ini rata-rata itu ya Bapak Ibu ya. Tapi tentunya itu tidak menjadi motivasi utama. Kenapa? Kalau kita pengen kaya biar orang itu jangan jadi guru ya Pak. Nah jadi insya Allah kita bukan tipe orang yang benar-benar mendesak menginginkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah jadi di sini motivasinya untuk mencari nafkah, termasuk berarti ya, termasuk salah satunya di sini. Yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kamu jangan bilang ada begawi sih. Nah, ada yang begitu ya. Karena disambat di tetangga, misalnya atau apa. Nah, mungkin ini masuk yang di sini. Dan yang ketiga adalah motivasi yang terbaik, yaitu untuk menjadi orang yang kita inginkan dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Seperti ini tadi, ingin berbagi ilmu, berarti kan masuk di sini. Kemudian ingin bekerja menjadikan anak
anak didik menjadi beradab dan berilmu itu kan nilainya adalah dapat memperbaiki orang lain, maka masuknya ke sini. Motivasi intrinsik namanya, motivasi dalam diri berisi ketulusan dan keikhlasan. Nah, ini kalau pekerjaan memang pasti ada ya minimal ini dan ini, ya kan? Tapi misalnya untuk melakukan sesuatu, misalnya di sekolahan kah, sebagai guru, sebagai murid, apakah kita ingin bersawat-sawat datang supaya mendapat penghargaan oleh kepala sekolah? Gitu. Ada misalnya, berarti tidak termasuk. Apakah kita bersawat-sawat datang, disiplin mengerjakan ini supaya enggak dihukum atau tidak dijulitin teman-teman rekan yang lain? Oh tidak, ternyata saya cepat datang ke sekolah atau benar-benar bekerja karena memang merasa di sekolah itu ada murid-murid yang menanti saya, menunggu saya, yang menjawab saya dan lain-lain. Maka motivasi itu masuk yang terakhir, yang paling tulus dan ikhlas. Sayangnya untuk sampai titik di sana memang perlu proses ya Bapak Ibu. Nah begitu juga begitu juga tadi murid ya, murid kita itu melaksanakan sesuatu, belajar itu sekira apa ini untuk mendapatkan penghargaan kah, atau ini ingin menjadi pribadi anak yang berilmu? Jika cuma untuk saya belajar sungguh-sungguh biar dapat ranking, biar dapat hadiah dari orang tua dan lain-lain, makanya masuk mengharapkan imbalan. Atau ini pengen sekolah tuh sarki ababan mereka di sekolah ya, berarti ya menghindari hukuman. Tapi jika dia bersekolah, kenapa kamu mau bersekolah? Karena sekolah itu menyenangkan. Saya bisa belajar dengan ulun, bisa belajar punya ilmu itu seru gitu. Maka dia masuk yang terakhir. Apakah terkaitannya dengan ini, Bapak Ibu? Nah, ada kaitannya ya. Karena motivasi itulah yang membuat seseorang melakukan hal baik atau hal buruk. Nah, ketika murid atau anak kita melakukan hal yang tidak sesuai atau hal yang tidak tepat, apa sih yang Bapak Ibu lakukan? Memberikan hukumankah, konsekuensikah, restitusi kan selama ini? Apa perbedaannya? Ya, ada perbedaannya Bapak Ibu. Hukuman itu bersifat satu arah. Nih, ulun nih Pak, kalau ada yang bisa mencontohkan ya kalimatnya. Hukuman itu bersifat satu arah tanpa ada kesepakatan atau arahan dari guru. Biasanya berbentuk sanksi fisik atau psikis. Dampaknya rasa takut dan trauma, tapi bukan atas kesalahannya, melainkan traumanya pada si pemberi hukuman. Coba biar ingat-ingat lagi waktu masa muda masih sekolah gitu. Pernahkah mendapat hukuman baik fisik atau psikis yang sampai saat ini yang lebih dia ingat gurunya, bukan apa yang dia lakukan. Bukan kayak aku memang salah apa waktu itu tuh, bukan, tapi bapaknya udah sesadis benar ya. Nah yang kayak gitu pasti ada yang seperti itu, pasti ada tuh salah satu guru tuh. Nah apakah kita mau menjadi guru yang seperti itu, yang anak-anak ingat tuh bukan pesan-pesan moral kita, tapi hukuman-hukuman atau sanksi yang kita berikan. Ada Bapak Ibu yang bisa mencontohkan maksud hukuman ini yang seperti apa? Sanksi fisik. Ini zaman-zaman dulu nih yang sering, kalau kita sekarang udah kurang nih. Ayo kondisi. Hukuman zaman dulu umpamanya nggak bisa mengerjakan matematika padahal gurunya kan sering kali suruh menghafal gitu. Kita anaknya dapat hukuman jadi pesawat terbang apa akhirnya berdiri di muka kelas, kakinya diangkat dan dalam waktu 5 menit depan kelas gitu ya. Perasaannya kira-kira gimana Bu? Malu? Iya, malu, capek dan lain-lain. Itu termasuk hukuman, betul Bu. Yang tidak masuk akal Bu. Maksudnya ini cuma nggak hafal perkalian, tapi dihukumnya berdiri 1 kaki di muka kelas atau keliling seluruh lapangan, dijewer, dulu dipukul di sini Pak Evangelis gitu. Berapa perkalian yang ada bisa dikali sini tuh gitu. Luar biasa, itu masuk hukuman Bu, karena kadang masuk akal. Karena itu dia tidak bisa mengapa kok sanksinya fisik gitu kan, kok sanksinya fisik. Jadi memang hukuman fisik itu udah ditiadakan sama sekali.
Iya, dasar jujur dulu tuh memang seperti itu. Kalau sekarang ya paling ditunjuk suruh gunting gitu ya Bu. Nah ketika kita misalnya ada anak kuku panjang ya, ini harus diapakan? Digunting gitu. Ini gunting di luar. Itu masuk sini Bu, nggak masuk konsekuensi. Masuk restitusi malah. Tapi itu bisa merubah anak itu terus berusaha menghafal perkalian. Betul, karena takut. Ya, karena takut bener. Karena kita merasa dihukum, merasa takut, efek jerahnya itu akhirnya kita berusaha menghafal perkalian itu gitu kan, karena merasa takut. Itu jadi apa namanya, tidak semua yang ingin hadapi nanti orang-orang yang seperti itu Bu. Semakin perkembangannya zaman kan ada orang-orang yang lebih tidak menggunakan kekerasan atau segala macam, sehingga ketika anak-anak itu bertemu dengan orang seperti itu, dia jadi santai aja, ada di Sahariki jua. Nah tidak ada kesadaran diri kayak aku harus bisa nih perkalian, karena kalau kada bisa aku juga yang susah gitu. Pikiran seperti itunya nggak ada, hanya karena takut. Nah beda cerita Bapak Ibu kalau konsekuensi itu bersifat dua arah dan netral. Namun biasanya bentuk konsekuensi itu tetap dipegang guru. Dan di sini tahap yang paling bagus namanya restitusi Bapak Ibu. Jadi restitusi itu bersifat lebih menguatkan anak, berisi sharing dan diskusi akan kesalahannya, di mana anak sendiri harus bisa mengungkap sudut pandangnya. Apa kesalahannya anaknya tahu, bagaimana cara memecahkan masalahnya anaknya tahu, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Biar lebih jelas, ini ada contoh kata-katanya Bapak Ibu lah. Oke. Nah, kamu ada banyak kesedihan lah. Terus bacain dulu ya. Yang penting-penting aja. Jadi kalau hukuman tuh, ciri-ciri hukuman tuh sesuatu yang menyakitkan harus terjadi gitu. Anaknya harus sakit, harus supan. Itu udah harus sakit, harus supan, jarak, mau menggauli. Itu pikirannya. Kalau hukuman. Kalau konsekuensi harus ada pertanggungjawaban. Tak perlu menyakitkan, tak perlu memalukan, tapi dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Kalau restitusi, ini merupakan pilihan anak sendiri yang harus bertanggung jawab dan memikirkan pertanggungjawabannya. Ciri-ciri perkataannya, guru yang menghukum biasanya berkata-kata, kamu tahu kan peraturannya ini, jadi kamu harus keliling ini, misalnya tuh guru menghukum. Atau kamu tahu kan kamu salah ini, maka kamu harus bersihkan misalnya WC 5 gitu. Padahal kesalahannya sepele, tidak sebanding. Nah konsekuensi ini yang saya sering dengar ya, bahkan saya lakukan juga sering itu konsekuensi. Dan ibu-ibu sini juga sering melakukannya konsekuensi. Saya belum pernah menemukan yang melakukan ini. Hukuman tuh hampir saat ini tidak ada seperti zaman dulu. Jadi pertanyaannya lebih kayak apa peraturannya nak? Tahu aja kalau kayak itulah kita biasanya. Habis itu kayak apa lagi kalau sudah melakukan ini harus kayak apa? Biasanya gitu ya. Itu masuk konsekuensi Bapak Ibu. Jadi netral ya. Mendisiplinkan, iya mendisiplinkan. Membuat anak menjadi identitas sukses. Kalau menghukum Bapak Ibu itu membuat anak merasa gagal, ya merasa gagal. Oh berarti merasa gagal. Kadang mereka tidak merasa bersalah, mereka merasa benci sama gurunya. Itu yang terjadi, sangkal gitu. Beda dengan konsekuensi, padahal sama saja, kata-katanya diperbaiki, konsekuensinya itu, ibaratnya pertanggungjawabannya itu, masa sekarang ini kita diharapkan dapat melakukan restitusi pada anak. Jadi restitusi itu seperti apa? Nanti akan ada lagi ya. Yang pasti di sini singkatnya hukuman itu negatif, sedangkan konsekuensi itu netral, Ibu. Netral artinya sedang-sedang saja. Tapi kalau melakukan restitusi itu positif katanya. Itu bisa membuat anak ke depannya dapat bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Kenapa? Nah, nanti kita lanjutkan. Tentu perlu proses untuk dapat merestitusikan anak didik kita dan anak kita.
Dan memang yang harus banyak sabar adalah kita sebagai guru atau orang tua. Untuk melakukan restitusi, Bapak Ibu, kita harus merumuskan keyakinan kelas dulu. Karena tadi restitusi hanya bisa dilakukan karena kalimat kayak misalnya ada anak melakukan pelanggaran. Kalau guru penghukum kan langsung. Apa tadi kan? Mencuri kah? Mencuri lah. Bagus lah mencuri tuh. Kalau bagus lah. Nah, gara-gara kamu mencuri, pilih ini, gitu guru penghukum. Atau gara-gara kamu mencuri kan harus membersihkan ini dari ini, gitu. Atau misalnya ada murid yang pakai sepatu ada putihnya sedikit. Masa lalu ya. Maka tahu kan peraturannya di sekolah ini tidak boleh ada sepatu putih sedikit pun. Lepas sepatunya, seharian tidak pakai sepatu kalau sakit. Pernah digituin Bu? Jerak Bu? Enggak. Ini karena pernah yang jadi murid yang ini ya. Jerak ada. Takutan awalnya iya. Akhirnya ada takutan lagi dengan gurunya itu. Kayak paling ini gitu. Nah, akhirnya dampak guru penghukum ini tidak membekas sebagai hal baik bagi murid gitu. Nah, kalau konsekuensi tadi yang seperti contohkan, lalu kalau restitusi itu mestinya panggil anaknya. Memanggil anaknya tidak boleh di tengah orang banyak, harus berduaan misalnya. Lucu ya kayak kita biasa ke kantor gitu kan. Kantor anaknya terus ditanyai apa tadi ceritanya, apa sih yang kamu lakukan gitu kan. Kan masing-masingnya itu kada Pak mungkin begitu ya, bisa udah ibu pengen tahu cerita sebenarnya, ibu nggak akan marah. Nah, jadi sebenarnya restitusi itu permainan kata-kata aja, konseling. Jadi dia cerita begini, kenapa nak kamu sampai mencuri, kenapa alasannya, kamu perlu uang, misalnya kamu perlu uang kah, Inggi perlu duit, misalnya pada pernah disamui sekolah, gak pernah ada samu ini. Oh berarti kan kebutuhan dasar hidupnya kebutuhan bertahan hidup. Artinya dia nggak punya uang nih untuk bisa kayak anak-anak yang lain. Jangan langsung marah, bilang aja. Nah di restitusi itu ada kalimat seperti ini Bu, yang seharusnya sekali kita tidak pernah mengucapkannya kepada anak atau murid. Kalimat yang mengerti perasaan pelaku gitu, kayak oh iya, ibu mengerti rasanya tidak punya uang. Nah kata-kata seperti itu pasti ya, ibu mengerti perasaan kamu diejek dan marah. Nah kita jarang mengatakan itu ya, bahwa kita mengerti perasaannya. Kamu marah ya, kamu kecewa ya, ya ibu mengerti, kada apa-apa. Nah jadi kalau restitusi itu kayak menyabarinya bahwa perasaannya marah, perasaannya misalnya kelaparan, keterdesakannya, kesedihannya, kecewaannya itu wajar sebagai manusia. Setelah kita memahami perasaannya baru dibuat dia berpikir gitu. Tapi menurut kamu tingkah kamu itu betul apa tidak? Dia yang ditanyai, bukan kamu tuh kada bagus loh, kada bagus kelakuannya seperti itu, bukan begitu Bu. Tapi menurut dia mencuri itu sesuai tidak dengan agama, misalnya sesuai tidak dengan sifat-sifat baik yang kamu yakini atau keyakinan kelas yang sudah kamu tulis. Nanti dia jawab, pikirkan dia merasa membuat nih, dia benar-benar saya membuat ini, pernah membuat kesepakatan kelas, merasa membuat kok saya langgar sendiri gitu kan. Jadi kan muridnya berpikir gitu. Nah akhirnya setelah dia berpikir, dia menjawab tidak sesuai, baru nah menurut kamu kalau kamu sudah mencuri begini, perbuatan yang menurut kamu tidak baik, bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Jadi dia juga yang mikir gitu, memberikan kesempatan untuk anak secara mandiri terhadap dirinya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, Bapak Ibu. Jadi dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Akhirnya misalnya saya akan minta maaf Bu, saya akan mengganti uangnya. Nah itu yang diharapkan, dia bertanggung jawab. Kemudian bila sudah dimaafkan, uangnya sudah diganti, tergantung si korban nih gimana, apakah mau apa gitu kan. Tapi saya korban mungkin berelaan aja, sudah selesai. Tinggal kita arahkan kembali, berikan lagi motivasi baik supaya dia tidak melakukan itu. Itu restitusi yang jarang sekali saya pribadi melakukannya. Nah dan harusnya kita perbaiki dari sekarang. Untuk melakukan restitusi, Bapak Ibu kita harus merumuskan keyakinan kelas dulu. Mungkin Bapak Ibu nanti akan bisa membuat
membuat keyakinan kelas juga di kelas mana. Dia menyeberang sembarangan, menabrak kita, berdua rabah di jalan raya tuh. Kalau membuat habis itu biasanya di kampung-kampung atau apa, anak-anaknya kabur atau apa. Yang membuat saya terkesan adalah dia salah tapi dia sakit juga. Dia mendatangi dan bilang minta maaf. Saya kayak, wah bagus didikannya kan, berarti ulun minta maaf, lu jangan apa jangan sayang, nggak apa, ada apa lah biar mana dia yang nanya lu, karena ulun tadi yang salah, ulun tadi menyeberang begasut, ulun minta maaf, ada apa lah, padahal bukan di sini. Terus kita balik lagi, kamu kan ada apa lah ini. Itu apa? Itu karena berkat didikan. Saya yakin didikannya itu dia tidak dididik dengan hukuman, tidak dididik dengan konsekuensi. Dia dididik untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, mendatangi, minta maaf, mengakui kesalahannya. Kok bisa dia berpikiran seperti itu? Mungkin didikannya dia dapat mengatasi masalahnya sendiri. Dia dididik jangan takut. Kalau kamu salah, jangan takut dihukum, jangan takut disanksi, pertanggungjawabkan gitu. Kira-kira seperti itu. Karena dia punya nilai yang dia yakini gitu. Jadi saya kagum, oh begitu akhirnya nih anak yang bisa kita tata mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Nah prosedurnya Bapak Ibu lah, nanti kalau kalian pengen membuat keyakinan kelas bisa dikumpulkan murid-muridnya. Pertama jelaskan dulu apa itu keyakinan kelas, bahasa kita aja keyakinan kelas itu makanya sama aja tentang hal-hal baik apa yang bisa kita lakukan di kelas ini, yang buat kalian suka, gitu kan. Kemudian menanyakan nilai kebajikan yang mereka yakini. Menurut kamu sifat baik apa aja yang kamu suka, yang paling bagus? Nah, jujur bu, misalnya disiplin, tanggung jawab, gitu ya. Untuk kelas 1, 2, 3 atau TK, nah itu dia bisa memancing. Nah, sifat apa yang bagus ya? Yang paling bagus sifat apa ya? Kalau orang tidak bisa kalau orang berkatanya yang bujur-bujur tuh apa namanya yuk? Nah bisa dipancing kan? Karena kelas rendah itu biasanya untuk membuat keyakinan kelas itu perlu bimbingan gitu. Bahkan kelas tinggi juga seperti itu. Setelah ditanyakan nilai kebaikannya, maka kita sebutkan keyakinan kelasnya, dituliskan di papan tulis, dikonsultasikan dengan kepala sekolah, dan terakhir bisa menempelnya di dinding kelas sebagai pengingat. Nah, jadi kalau sekarang karena ini hal baru ya tentang keyakinan kelas, tentang restitusi ini, jadi kita baru melaksanakannya. Jadi ibaratnya kadar suksesnya itu kadang ukur juga kita, cuman sampai hari itu kayak mereka merasa ini ada yang lupa menjaga kebersihan kelas tuh kadang lagi hari ini siapa hari ini yang tidak mengerjakan kebersihan kelas, kadang lagi kayak itu. Tapi karena mereka sadar datang ke meja, belum tadi terlambat bu, belum sempat piket bu, kayak gimana bu? Dia yang melaporkan dirinya sendiri. Nah karena sadar tidak sesuai kesepakatan kelas. Ada juga yang bu tadi bu ulun begayaan ulun ini betangisan kami bu. Dia yang melaporkan sendiri, bukan kita mencari ininya gitu kan. Jadi setelah itu, nah apa kesepakatannya? Apa kesepakatannya? Kamu melanggar kesepakatan yang mana? Misalnya ini. Lalu gimana dong cara menyelesaikannya? Karena kamu tidak melanggar kesepakatan, karena saya tidak mengerjakan piket kelas, saya akan piket deh bu pas istirahat, dan saya bikin sampah deh bu. Jadi hukuman gak ada, dia bertanggung jawab sendiri dengan cara dia, tapi kita pikirkan juga sesuai tidak gitu, berlebihankah atau kurangkah gitu kan. Oh ya sudah silakan gitu. Misalnya ini berkelahi, apa kayak apa pertanggung jawabannya yang berkelahi tadi, artinya kan tidak menghormati sesama, tidak menghargai sesama. Ulun minta maaf bu lah, kayak ulun minta maaf ke orangnya, nanti di depan ibu ulun minta maaf. Nah jadi kayak dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Baik, selanjutnya ini tadi untuk merumuskan keyakinan kelas. Nah singkat saja, keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal dan lain-lain. Bukan peraturan kelas lagi bu, bukan peraturan kelas melainkan keyakinan. Dan tidak ada kata jangan atau tidak ada kata jangan atau tidak. Kata-katanya positif semua, kata-kata baik semua, kebalikannya. Misalnya jangan terlambat, maka positifnya datang tepat waktu gitu. Jangan berkelahi, kata positifnya
menghargai dan menghormati teman. Nah, seperti itu. Jadi dia bukan malah kadang ini ilmu psikologi lah, ilmu psikologi katanya kalau ada kata jangan dan kata yang negatif itu membuat kita berpikir kata negatif itu jangan berkelahi. Kemarin kayak ada tulisan berkelahi gitu nah kalau ini kita dengan kata-kata positif maka positif juga hasilnya gitu. Ini adalah praktik baik saya untuk merumuskan keyakinan kelas, mengkonsultasikan kepada kepala sekolah, dan terakhir menempelkannya daftar keyakinan kelas yang diyakini murid-murid. Ini tadi kesepakatan kelasnya. Nah, sekarang ulun minta sekali lagi kita di sebelah sana, Bapak Ibu satu kertas untuk menuliskan keyakinan kelas. Anggap aja kita ini lagi seminar belajar keyakinan kelas apa yang Bapak Ibu yang ingin laksanakan di kelas ini gitu kan. Kemudian di kertas satunya nanti tempelkan tuliskan kata nilai-nilai kebajikan yang jauh lebih jujur. Maka apa ya hal yang tentang jujur? Berkata-kata yang berkatalah yang jujur dan sebenar-benarnya. Nih gitu loh bro. Banyak sebenarnya ya. Di sini disiplin, yang pilih disiplin. Maka apa? Kan disiplin waktu, disiplin tugas, disiplin berpakaian. Kalau aturan itu kan sepihak dari gurunya. Sepihak dari gurunya yang tidak boleh ini, tidak boleh ini. Gitu. Tapi kalau kesepakatan kelas, muridnya sendiri yang menyepakati. Ya, yang menyepakati dan membuat keyakinan masing-masing. Terima kasih atas partisipasinya untuk membuat keyakinan kelas bersama. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Hai. Cek semuanya dulu. Hello. Kita akan masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Pian, ulun, anak-anak kita semua memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Kenapa kita mempelajari ini Bapak Ibu? Untuk mengetahui alasan kenapa seseorang melakukan sesuatu baik atau buruk. Kan ketika kita melakukan sesuatu hal positif atau hal negatif pasti ada alasannya. Alasannya adalah kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup meliputi apa aja ya? Makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Ini kebutuhan juga. Ini yang paling mendesak biasanya. Ya, paling mendesak. Kalau biasanya beberapa orang yang tidak tercukupi ini, terutama yang primer yang makan, jika tidak bisa mendapatkannya secara positif, terpaksa dia akan melakukan hal negatif. Rata-rata begitu. Yang kedua kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan. Ketika anak kita, murid kita melakukan pelanggaran ataupun hal yang tidak sesuai dengan keyakinannya, pernahkah kita bertanya apa alasannya? Nah, jadi kita harus bertanya alasannya. Misalnya, kenapa kamu mengejek temanmu gini? Terus dia bilang, oh sedih bu, karena dia mengejek ulun juga. Karena mengejek ulun juga, ulun tidak suka. Tidak suka. Berarti termasuk yang mana? Ya? Atau misalnya, kenapa kamu anak kita misalnya? Kenapa jadi kayak gini? Ulun senang melihat dia itu misalnya, melihat mama, senang melihat mama perhatian gitu. Kalau lo melakukan hal salah gini, mama lebih perhatian, lebih peduli. Berarti kebutuhannya adalah kebutuhan akan kasih sayang. Nah, ada juga anak-anak, kenapa kamu mengganggu ini misalnya? Gak apa-apa bu, senang aja gitu ya. Seru, lucu, melihat wajahnya panik tuh lucu gitu. Berarti kebutuhannya kesenangan. Kebutuhan ini tidak dimaklumi ya, cuma untuk diketahui bahwa ada alasan. Ketika kita mengetahui alasan orang berbuat baik atau buruk, kita dapat, terutama yang berbuat buruk, tahu alasannya, kita dapat
menanganinya. Apa yang harus kita tangani? Misalnya ada anak yang mengganggu temannya karena menurut dia itu menyenangkan. Rame, buahnya lucu, bukannya itu kalau panik ya. Astagfirullah kita. Berarti dia perlu kesenangan nih, perlu yang happy-happy. Ayo deh, gimana kalau kita senang-senang, kita seru-seruan, tapi nggak usah, tapi jangan pakai ganggu teman. Kamu kan bisa senang-senang, berbahagia, bergembira, tanpa mengganggu teman. Misalnya main bersama, gitu kan, melucu kah atau apa. Itu kita memberikan solusi atas kebutuhannya. Selanjutnya, ini sebagai contoh ya, ada contoh ini langsung ada contoh kasus. Contoh kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2. Yuk, gimana sih? Guru wali kelas 2 anak-anak sedang bingung menghadapi salah satu muridnya di kelas namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali memintai makanan. Nah, ulun dulu pernah tuh di kelas sebelumnya. Ada anak yang suka minta makan bekal murid-murid yang lain gitu ya. Bahkan dengan memaksa. Karena memang beberapa anak tidak mau ya diminta. Nah, jika menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Gitu kan? Yang pertama adalah kita bertanya alasan Doni itu melakukan mengambil makanan temannya itu kenapa? Kalau dia jawab, lapar Bu ayam karena ada diberi makan dari rumah, ada diberi sangu. Mohon maaf, ada ya anak seperti itu ada. Nah berarti dia kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Lalu bagaimana? Mungkin bisa, kamu gak usah khawatir. Kalau memang keadaannya seperti itu, kita bisa cek juga ke konfirmasi ke orang tuanya jujur. Ada di balik belakangnya anak, saya bahasnya ya. Apa gimana? Kalau memang dia membutuhkan, kita sebagai guru bisa membantu. Akan lebih baik kita mengajak murid-murid lain membantu. Jangan di hadapannya, misalnya nak teman kita nih Doni, ini kada bersama, kada makan pagi, kada mau bekal. Gimana kalau kita berbagi? Nanti disediakan piring, kita kumpul semua bekal kita jadi satu. Nah, solusi ya. Setelah itu apakah dia masih meminta paksa? Bila tidak, berarti dia melakukannya ya benar-benar untuk kebertahanan hidup gitu. Kalau Doninya melakukannya cuma katanya, kalau yang ulun melakukan kesalahan, mama abah tahu, mama abah tuh lebih perhatian ulun. Nah, berarti kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, caper gitu kita ya. Yang ketiga, ada juga apa gue jangan meminta, kan udah hebat. Teman-teman nurut, berarti dia merasa berpuasa. Apa solusinya? Bisa saja anak-anak yang suka berpuasa ini diberikan job atau pemangku organisasi kelas, ya, jadi wakil kah, jadi apa yang memungkinkan dia untuk melakukan sesuatu, gitu, mengerjakan sesuatu dan dipercayakan mengerjakan sesuatu, karena dia ingin berpuasa. Kalau sekalian naik ngomong, nah daripada berpuasa sekalian ngomong teman-temannya, kebetulan apa temannya bisa disampaikan ke guru gitu, masuk ke sini. Kemudian ada juga katanya bosan Bu dengan bekal makanannya di bawah ibu, pengen bekal yang lain. Nah berarti kebutuhannya akan kebebasan gitu. Bisa aja dia sampaikan ke orang tuanya, keadaannya ini alasannya begini. Mungkin orang tuanya bisa bantu agar dia bisa tidak bosan lagi. Kemudian ada juga kebutuhannya karena kesenangan. Ada boy dia seru ya, melihat kawat tuh dia diambil makanannya sehari, dia hanya lucu ya. Nah berarti dia tuh kebutuhannya akan kesenangan. Kita kasih tahu untuk bersenang-senang tuh dengan cara positif, bukan cara negatif. Nah cara positif seperti apa? Mungkin sekali berarti kita ini perlu menyenangkan mereka gitu loh. Kalau ada murid yang ingin bersenang-senang dengan guru, berarti kita perlu menyenangkan, kita kurang menyenangkan untuk mereka gitu. Selanjutnya ini kebutuhan dasar manusia, baik anak kita, murid kita, bahkan diri kita sendiri. Kemudian ini adalah 5 posisi kontrol guru. 2 kontrol negatif, 3 kontrol positif. Termasuk yang manakah Bapak Ibu semua, bahkan saya ya. Kontrol negatif adalah guru penghukum dan guru pembuat rasa bersalah. Kontrol positif itu guru yang bisa menjadi teman,
guru pemantau dan guru manajer. Di antara posisi kontrol ini yang paling idealis adalah yang ini, guru sebagai manajer, gabungan sebagai pemantau, teman, dan gabungan guru hukum itu kalimatnya begini. Kamu tahu kan, kamu salah. Karena kamu salah, maka kamu harus ini. Itu guru penghukum. Ya. Kalau guru membuat rasa bersalah, sering nih, bahkan kita kepada anak sendiri juga sering nih, membuat rasa bersalah. Kenapa anak yang kayak ini? Ibu kecewa. Apa yang dia lakukan sedih ibu. Sumpah ibu. Nah, membuat rasa bersalah. Ini masuk kontrol negatif untuk ibu. Mungkin dia akan sedih, mungkin dia akan menangis, tapi dia merasa sebagai orang yang membuat malu, membuat orang lain sedih, merasa menjadi identitas gagal. Kalau guru penghukum membuat mereka malah menjadi pembangkang. Itu ya berdasarkan penelitian. Anak yang sering hukum akan lebih mudah melawan dan membangkang. Anak yang sering dikatakan kata-katanya itu membuat dia rasa bersalah, dia selalu merasa adalah sedikit seru-seruan saja dan evaluasi pada kegiatan diskriminasi ini berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari. Baik, karena sudah bergabung semua, sudah klik mulai. Iya, silakan. Oke, skornya ya. Terus lanjutkan. Ini ada tanda panah nangis. Kalau skornya oke, Bu Rabiatul memimpin ya dengan skor tertinggi, disusul Ibu Sumiatin. Semangat Bapak Ibu, nanti kalau warnanya hijau artinya berhasil benar. Bila ada disuruh menggambar, berarti silakan gambarkan Bapak Ibu benda hidup atau benda mati yang sesuai dengan pribadi Ibu. Sama soalnya. Untuk aja. Oke. Misalnya pian tuh ibarat matahari. Gambar matahari. Warnanya ada dua warna. Lagi. Nah, itu tunggu iya mana skornya? Itu gue yang mana yang jawabannya? Nah, mana jawabannya? Banyak. Nah, pilih. Ini jawabannya.
Waktu habis. Kita lihat pemenang kita adalah yang pertama Bu Rabiatul, yang kedua Ibu Tia, yang ketiga Ibu Tukimah. Tepuk tangan dapat yang beriman. Saya paparan dan diseminasi saya, diseminasi tentang budaya positif. Budaya positif, semoga kelak kita di kelas kita, di sekolah kita bisa, bahkan di rumah Bapak Ibu bisa memberikan disiplin positif dan melaksanakan budaya positif bagi orang-orang yang ada di rumah atau sekolah kita dan bagi diri kita sendiri. Dan apapun itu dimulai dari diri kita sendiri, Bapak Kedula. Ulun juga masih sangat banyak belajar, begitupun Pian gitu. Jadi bersama-sama mencoba untuk menjadi lebih baik. Akhir kata, ulun mohon maaf kalau ada salah kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.